Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa ya untuk sarapan dulu ya sebelum memulai aktivitas. Nah, ini adalah materi pertemuan pada hari ini. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bangun ruang sisi lengkung. Ini merupakan pertemuan ke-15 matematika oleh saya sendiri, Ibu Risma Sidik SSI. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan ini yang pertama ialah mengetahui definisi tabung, kerucut, dan bola. Mengetahui jaring-jaring tabung, kerucut, dan bola. Menentukan rumus luas permukaan tabung, kerucut, dan bola. Menentukan volume tabung, kerucut, dan bola. Outline yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yang pertama, jenis-jenis bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua, jaring-jaring bangun ruang sisi lengkung. Yang ketiga, luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Dan terakhir, volume bangun ruang sisi lengkung. Jenis-jenis bangun ruang sisi lengkung, kalian kalau di kelas 8 itu sudah belajar bangun ruang, tapi bangun ruangnya sisi datar seperti limas, prisma, itu adalah bangun ruang sisi datar. Sekarang di kelas 9 kalian belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Artinya bangun ruang itu mempunyai salah satu sisinya itu berbentuk lingkaran, makanya dinamakan bangun ruang sisi lengkung. Apa aja sih bangun ruang sisi lengkung itu? Yang pertama ada tabung. Kalian pernah lihat botol? Nah, botol itu salah satu jenis tabung. Terus kerucut. Kerucut salah satu contohnya adalah ya nasi tumpeng atau topi ulang tahun ya. Lalu yang terakhir adalah bola. Jadi ketiga ini adalah jenis bangun ruang sisi lengkung. Nah, jaring-jaring dan luas permukaan tabung. Kita lihat, nah ini ada jaring-jaringnya. Jadi jaring-jaring di dalam tabung itu, nih bentuknya seperti gelas ini. Dia mempunyai dua, ada tinggi dan jari-jari. Ini punya komponen pokoknya dia. Harus punya tinggi dan harus punya jari-jari. Nah, kalau kita rombak jaring-jaringnya akan bentuk seperti ini. Nah, ini bagian selimut. Yang lingkaran atas bagian tutup tabung. Dan yang bagian bawah itu adalah alas tabung. Jari-jari ada di alas dan tutup ya. Sedangkan tinggi nih ada di samping sini, yaitu di bagian indikator di selimut ya. Nah, apa sih luas permukaan tabung? Luas permukaan tabung ini rumusnya 2 kali V kali R kali dalam kurung R tambah T. Ini mesti kalian ingat nih. Ya, ini karena harus pasti ada sih soal di ujian nasional ada kayak gini. Nah, untuk mencari luas selimut, artinya luas ini aja kalau ditanya soal. Berapa sih luas selimut tabung yang bagian ini aja? Itu rumusnya 2 kali V kali R kali T. Atau V kali R itu kan sama aja dengan 2 kali R itu sama aja dengan diameter. Bisa kalian gunakan V kali D kali T. Salah satu aja kalian hafalin, kira-kira yang mana sama aja nanti dikerjakannya. Lalu luas alas itu yang atas sama yang bawah. Nah, ini bentuknya lingkaran kan? Kalian harus pelajarin tuh dulu sebelumnya bangun datar lingkaran rumusnya apa luasnya? Ya, VR kuadrat atau V kali R kali R. Nah, kalau ditanya luas tanpa tutup, artinya tabungnya itu nggak ada tutupnya, cuman bagian bawah doang berarti adanya. Dan luas selimut, makanya luas tanpa tutup hanya ngitung luas alas ditambah luas selimut. Kalau misalkan ditanya jari-jari dan diketahui luas selimut, rumusnya kayak gini. Luas selimut sama dengan 2 kali V kali T. Nah, kalau mencari jari-jari jika diketahui luas permukaan, makanya rumusnya adalah faktor dari R kuadrat tambah R kali T dikurang luas permukaan dibagi 2 kali V sama dengan 0. Kita cari nanti faktor dari persamaan ini. Terus kalau tinggi, ditanya tinggi, diketahui luas selimut, rumusnya adalah
T sama dengan luas selimut dibagi 2 kali V kali R. Lalu tinggi jika diketahui luas permukaan. Rumusnya luas permukaan dibagi 2 kali V kali R. Kalian selesain dulu nih yang ini. Lalu nanti dikurangin dengan R ya, atau jari jari. Nah, ini dihafal nih rumus yang di kotak-kotak ini. Sekarang kita coba yuk. Soalnya kayak gimana sih? Nah, contoh cara menghitung luas permukaan tabung, luas selimut tabung, dan luas permukaan tanpa tutup. Ada soal kayak gini. Nah, diketahui tingginya, nih tingginya 28, jari-jarinya 7. Nah, yang ditanya ada 3. Yang pertama luas selimutnya gimana, yang kedua luas permukaannya gimana, dan yang terakhir luas permukaan tapi tanpa tutup. Nah, luas selimut itu rumusnya adalah 2 kali V kali R kali T. Nah, 2 kali V-nya kita pilih 2/7. Kenapa? Karena jari-jarinya 7 ya. Maksudnya ada bilangan yang bisa dibagi 7. Bisa jari-jari atau bisa tinggi. Nah, 28 sama 7 kan bisa dibagi 7 ya. Berarti kita pakai V-nya 22/7. Kalau jari-jari sama tingginya itu nggak bisa dibagi 7, jangan dipaksain 22/7, tapi pakai apa? Iya, 3,14. Masukin deh 2 kali V-nya kita ganti 22/7, R-nya kita ganti 7, kali tingginya 28. Nah, gimana cara dapetin ini? Ya, 7 bagi 7, 1. 1 kali 22, 22. Dikali 2, 44. Lalu dikali lagi 28. Hasilnya 1232 cm persegi. Persegi ya, karena ditanya luas. Lalu yang kedua, luas permukaan tabung. Masukin rumusnya. 2 kali V kali R kali R tambah T. 2 kali V-nya 22/7 dikali R-nya 7 dikali R-nya 7 ditambah 328. 2 kali 22/7 kali 7. 7 tambah 28 hasilnya 35. Nah, lalu 7 bagi 7, 1 kali 22, 22 kali 2, 44, lalu dikali lagi 35, hasilnya 1540. Dan yang terakhir, luas permukaan tanpa tutup, berarti luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya rumusnya V kali R kuadrat atau V kali R kali R. Ditambah luas selimut tadi apa? 2 kali V kali R kali T. Nah, dapat nih luas selimutnya 1232. Kita cari luas alasnya. 22/7 dikali R ya 7 dikali R ya 7. Nah, 7 bagi 7, 1 kali 22, 22 kali 7, hasilnya 154 ditambah dengan luas selimutnya, hasilnya 1386 cm persegi. Sekarang menghitung jari-jari tabung jika diketahui luas selimut. Contoh, hitunglah jari-jari tabung yang mempunyai tinggi 5 cm dan luas selimut 157 cm persegi. Nah, diketahui tingginya 5 cm, luas selimutnya 157 cm, ditanya jari-jari tabungnya. Masukin rumusnya. R sama dengan luas selimut dibagi 2V kali T. Ini karena diketahui luas selimut sama tinggi, makanya pakai rumus yang luas selimut ya. Masukin angkanya. Nah, V-nya itu kita pakai 3,14 karena tingginya itu 5. 5 itu kan nggak bisa dibagi 7 kan, makanya pakai V-nya 3,14. 157 per 2 kali 3,14 kali 5 sama dengan 157 per 2 kali 3,14 kali 5 hasilnya 31,4. Dibagilah ini, hasilnya dapat 5. Nah, sekarang menghitung jari-jari tabung jika diketahui luas permukaan. Hitunglah jari-jari tabung yang mempunyai tinggi 21 cm dan luas permukaan 628 cm persegi. Nah, berarti kan diketahui tingginya sama luas permukaannya, ditanya jari-jarinya. Penyelesaiannya ya.
R kuadrat tambah R kali T dikurang luas permukaan dibagi 2 kali V sama dengan 0. Kita pakai faktor ini nih. Masukin R kuadrat tambah R nya belum ketahuan ya, T nya 21 berarti 21 kali R 21R dikurang 628 per 2 kali 3,14 sama dengan 0. R kuadrat tambah 21R dikurang, nah 628 dibagi 6,28 hasilnya adalah 100 sama dengan 0. Nah di faktor ini kemarin kita belajar pemfaktoran aljabar ya, waktu di bab 1. R kuadrat tambah 21R dikurang 100. Nah, dapatlah faktornya R tambah 25 dikali R dikurang 4 sama dengan 0. R tambah 25 sama dengan 0, hasilnya R nya min 25. R dikurang 4 sama dengan 0, R nya sama dengan 4. Nah, sekarang dari hasil faktor, kalau R nya yang kita pakai min 25, itu tidak memenuhi syarat karena hasil luas permukaannya juga pasti akan bernilai negatif atau nggak sama dengan 628. Tapi kalau R nya kita pakai 4, dia memenuhi syarat karena hasil luasnya itu akan bernilai positif 628. Berarti jari-jari yang kita pakai adalah 4 cm. Sekarang menghitung tinggi tabung jika diketahui luas selimut. Nah, diketahui di soal tersebut tingginya belum yang ditanya ya. Diketahui jari-jarinya 3 cm dan luas selimutnya 131,88 cm persegi. Nah, tinggi sama dengan luas selimut dibagi 2 kali V kali R. Sama dengan luas selimut yang masukin 131,88 dibagi 2 kali V-nya kita pakai 3,14 dikali R-nya 3. Berarti 131,88 dibagi 18,84. Nah, pada saat dibagi kita dapatlah hasilnya tingginya 7 cm. Sekarang menghitung tinggi tabung jika diketahui luas permukaan. Hitunglah tinggi tabung yang mempunyai jari-jari 5 cm, berarti diketahui jari-jari 5 cm dan luas permukaannya 314 cm persegi. Ditanya tinggi tabungnya. Nah, rumusnya sama dengan luas permukaan dibagi 2 kali V kali R dikurang R. Masukin angkanya. Luas permukaannya tadi berapa? 314. Dibagi 2 kali 3,14 ini ya, salah ngetik, dikali 5 dikurang 5. 314 dibagi 2 kali 3,14 dikali 5 hasilnya 31,4 dikurang 5. Nah, ini dibagi hasilnya 10 dikurang 5 hasilnya dapat 5 cm. Sekarang kita ke kerucut. Nah, ini ada kerucut kayak nasi tumpeng kan. Nah, kalau tadi tabung kita cuma punya jari-jari sama tinggi. Nah, kalau dikerucut, kita tambah lagi ada namanya S. S itu adalah garis pelukis. Nah, ini nih pakai hubungan tinggi, jari-jari dan garis pelukis pakai hubungan Pitagoras. Ayo, masih ingat gak dengan Pitagoras? Ingat loh ya, waktu di kelas 8 mungkin atau di kelas 7 kalian pernah belajar. Jadi ada segitiga siku-siku, ini hubungannya paling tinggi atau paling besar nilainya adalah sisi miring yaitu S. Nah, ini tingginya, ini R jari-jarinya. Ya. Nah, kalau kita bongkar akan membentuk jaring-jaring kerucut. Ini bagian selimutnya, nih, dan ini bagian alasnya, sedangkan ini titik puncaknya. Nah, kalau kalian mencari luas permukaan, rumusnya V kali R tambah S ya. Sedangkan luas selimutnya V kali R tambah kali S. Luas alasnya V kali R kuadrat atau V kali R kali R. Nah, kalau ditanya luas tanpa tutup, berarti kan ininya dihilangkan. Berarti tinggal apa dia? Tinggal luas selimut. Nah, makanya luas tanpa tutup itu sama dengan luas selimut. Sekarang kalau ditanya jari-jari, jika diketahui luas selimut, rumusnya luas selimut dibagi V kali S.
Kalau jari-jari diketahui luas permukaan, berarti faktor dari R kuadrat tambah RS dikurang luas permukaan dibagi V sama dengan 0. Kalau ditanya hubungan tinggi jari-jari dan garis pelukis ini Pitagoras ya. Ingat ayo. Ya, jadi kalau kalian nyari T sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurang jari-jari kuadrat. Kalau nyari R, berarti sisi miring kuadrat dikurang T kuadrat. Kalau nyari S, berarti akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Ini hubungannya pakai Pitagoras. Contoh ada soal kayak gini. Diketahui apa aja nih tingginya ya, tingginya 24 cm sama jari-jarinya 7 cm. Yang ditanya berapa panjang garis pelukisnya, yang kedua luas selimutnya, dan yang terakhir luas permukaannya. Nah, panjang garis pelukis berarti pakai Pitagoras ya. S sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. R yang masukin 7 cm ditambah T-nya 24 kuadrat cm. 7 kuadrat 49, 24 kuadrat 576. Dijumlahkan hasilnya akar dari 625. Akar dari 625 itu adalah 25 cm. Lalu selanjutnya adalah luas selimut. Rumusnya adalah V kali R kali S. V-nya kita pakai 22/7 karena ada bilangan R sama S-nya itu bisa dibagi 7. R-nya 7, S-nya tadi berapa? 25. 7 bagi 7, 1, 1 kali 2, 2, 22, lalu dikali lagi dengan 25, hasilnya dapatlah 550. Lalu selanjutnya luas permukaan, V kali R tambah S. Masukkan V-nya 22/7 kali R-nya 7 dikali R-nya 7 tambah 25. 7 bagi 7, 1, 1 kali 22, 22, lalu dikalikan dengan 7 tambah 25 itu 32 ya, berarti 22 dikali 32 hasilnya dapat 704 cm persegi. Nah, sekarang mencari jari-jari kerucut jika diketahui luas permukaan. Ada soal kayak gini, diketahui tinggi kerucutnya itu 20 cm dan luas permukaannya 2640 cm persegi. Yang ditanya jari-jari kerucut. Penyelesaiannya kita cari dulu S-nya ya. Karena permukaan itu kan rumusnya V kali R tambah S ya. Jadi kita cari dulu S-nya. S-nya ini kita dapat R yang masukkan 21 kuadrat tambah T-nya 20 kuadrat, dapatlah hasil S-nya 29 kuadrat. Lalu substitusilah ke nilai S yang 29 ini ke sini ya. Nah, R kuadrat tambah RS dikurang L per V sama dengan 0. Nah, R kuadrat sama tambah 29R dikurang 2640 per 22/7 sama dengan 0. Berarti R kuadrat tambah 29R dikurang 7-nya di atas, 7 kali 2640 per 22 sama dengan 0. R kuadrat tambah 29R dikurang 7 kali 2640 dibagi 22. Hasilnya 840. Nah, kita faktorkanlah. Dapat R tambah 40 sama R dikurang 21 sama dengan 0. R-nya sama dengan min 40 dan R-nya sama dengan 21. Nah, dari hasil faktor, jika R-nya kita pakai negatif 40, maka hasil luas permukaan itu akan bernilai negatif. Artinya nggak sama dengan hasil luas permukaannya 2640. Tapi kalau kita pakai R21, dia memenuhi syaratnya karena hasil dari luas permukaannya itu bernilai 2640. Maka dipilih jari-jarinya 21 cm. Jaring-jaring dan luas permukaan bola. Nah, ini ada gambarnya, ada bola. Nah, dia hanya punya satu doang jari-jari ataupun diameter ya. Kalau tadi kan tabung harus punya tinggi dan jari-jari.
Kerucut harus punya jari-jari tinggi dan garis pelukis. Sedangkan bola hanya punya satu, bisa jari-jari ataupun diameter. Nah, rumusnya ini ada luas permukaan sama dengan 4 kali V kali R kuadrat. Nah, kalau nyari jari-jari luas dengan diketahui luas permukaan, rumusnya akar dari luas permukaan dibagi 4 kali V. Nah, di sini ada contoh. Hitunglah luas permukaan bola yang mempunyai jari-jari 14 cm. Jika diketahui jari-jari 14 cm, berarti R-nya itu kelipatan 7, makanya digunakan V-nya 22/7 ya. Nah, ditanya luas permukaan bola. Rumusnya, luas permukaan sama dengan 4 kali V kali R kuadrat. Berarti 4 kali V-nya 22/7 dikali R-nya 14 kuadrat. 4 dikali 22/7 dikali 14 kuadrat hasilnya 196. Nah, 196 bagi 7 hasilnya 28. Berarti 4 kali 22 kali 28 hasilnya 2464 cm persegi. Lalu ditanya menghitung jari-jari bola jika diketahui luas permukaan. Hitunglah jari-jari bola yang mempunyai luas permukaan 616 cm persegi. Nah, luasnya itu 616 cm persegi. Karena luas itu bisa dibagi 7. Nah, berarti kalau bisa dibagi 7, berarti V yang digunakan itu adalah 22/7. Gimana caranya? Nah, R sama dengan akar dari luas per 4 dikali V. 600 akar 616/4 kali V-nya 22/7 ya. Karena luasnya ini bisa dibagi 7. Berarti 616/4 kali 22 88/7. Nah, ini kalau dibagi pecahan berarti ditukar balik. Jadi 616 dikali 7/88. Ya, 616 dikali 7 hasilnya 4312/88, hasilnya adalah akar 49. Akar dari 49 itu 7, berarti jari-jarinya adalah 7 cm. Sekarang kita ke volume tabung. Volume rumusnya V kali R kuadrat T. Jari-jari jika diketahui volume, rumusnya akar dari volume dibagi V kali T. Kalau tinggi, berarti V dibagi V kali R kuadrat. Contoh ada soal kayak gini, diketahui tingginya 28, TR-nya 7, berapa sih volume tabungnya? Berarti rumusnya V kali R kuadrat atau V kali R kali R kali T. 22/7 karena R-nya itu 7 ya. 7 dikali 7, T-nya 28. 7 bagi 7, 1 kali 22. 22 dikali 7, 154 dikali 28. Hasil dapatlah 4312. Nah, satuannya cm pangkat 3. Hitunglah jari-jari tabung yang mempunyai tinggi 8 cm dan volume 2512. Yang ditanya jari-jari tabungnya. Nah, R sama dengan akar dari volume dibagi V kali T. Ya, rumusnya itu. Masukkan volumenya 2512 dibagi V-nya 3,14 dikali T-nya yaitu 8. 2512 per 3,14 dikali T-nya 8 hasilnya 25,12 dibagi dapat hasilnya akar 100. Akar 100 itu 10. Nah, hitunglah tinggi tabung yang mempunyai jari-jari 10 cm dengan volume 2512 cm pangkat 3. Yang ditanya adalah tinggi tabung. Rumusnya adalah T sama dengan V kali V dikali R kuadrat. Volumenya masukkan 2512 per 3,14 dikali R-nya 10 kuadrat. 10 kuadrat hasilnya 100. Dikali 3,14 dapatlah 314, maka 2512 dibagi 314 dapat hasil tingginya 8 cm. Sekarang kita ke volume kerucut.
Rumusnya adalah sepertiga dikali V kali R kuadrat kali T. Kalau mencari jari-jari, berarti akar dari 3 kali V dibagi V kali T. Kalau mencari tinggi, 3 kali V dibagi V kali R kuadrat. Contoh ada soal kayak gini, tingginya 24 cm, jari-jari 7 cm, yang ditanya volume kerucut. Masukin rumusnya, sepertiga kali V R kuadrat atau V kali R kali R lalu dikali dengan T. Masukkan angkanya, sepertiga kali 22/7 kali R-nya 7 kali R-nya 7 dikali tingginya 24. Dapat hasilnya adalah 1232 cm pangkat 3. Nah, dapatnya gimana tadi caranya? 7 bagi 7, 1 ya. 1 kali 22, 22. Nah, lalu 24 bisa kan dibagi 3? Bisa ya, 8. Berarti 22 tadi hasil ini dikali dengan 8 lalu dikali dengan 7 dapat 1232. Hitunglah jari-jari kerucut yang mempunyai tinggi 14 cm dengan volume 308 cm pangkat 3. Nah, nyari jari-jari berarti ya, ditanya jari-jari. Berarti akar dari 3 kali V dibagi V kali T. 3 kali volumenya 308 dibagi V-nya 22/7 dikali 6. 3 kali 308 hasilnya 924 dibagi 22 kali 6 132/7. Diputar balik 7/132 jadinya ya, dikali dengan 924. Dapat hasilnya 6468/132. Dapatlah jari-jarinya akar dari 49. Berarti R-nya sama dengan 7 cm. Sekarang, hitunglah tinggi kerucut yang mempunyai jari-jari yang 5 cm dengan volumenya 157 cm pangkat 3. R-nya sama dengan 5 cm dan volumenya 157 cm pangkat 3. Ditanya tinggi kerucutnya. T sama dengan 3 kali V dibagi V kali R kali R. Masukkan rumusnya, masukkan angkanya ke rumus. 3 kali V-nya 157 dibagi 3,14 dikali R-nya 5 kali R-nya 5. 3 kali 157 dapat hasilnya 471 per 78,5. Dibagi hasilnya tingginya 6 cm. Volume bola, rumusnya adalah 4/3 kali V kali R pangkat 3. Kalau ditanya jari-jari, berarti rumusnya akar 3 dari 3 kali V dibagi 4 kali V. Nah, R-nya diketahui soal ini R-nya 9. Karena R-nya bukan kelipatan 7, berarti yang digunakan V-nya adalah 3,14. Ditanya volume bola. Volume bola sama dengan 4/3 kali V kali R pangkat 3. 4/3 kali V-nya 3,14 kali R-nya 9 pangkat 3. 4/3 kali 3,14 kali 9 kali 9 kali 9 hasilnya 729. 729 dibagi 3 hasilnya 243 dikali 4 lalu dikali lagi 3,14 dapat hasilnya 3052,08 cm pangkat 3. Hitunglah panjang jari-jari bola yang mempunyai volume 38.808. Kita cek, volumenya itu ternyata bisa dibagi 7 ya. Itu hasilnya 5.544. Nah, karena bisa dibagi 7 berarti V yang kita gunakan 22/7. Ditanya jari-jari bola, berarti rumusnya akar 3 dari 3 kali V dibagi 4 kali V. 3 kali volumenya 38.808 dibagi 4 kali V-nya 22/7. Hasilnya 116.424 dibagi 4 kali 22 88/7. Dibalik jadi 7/88. Ini dikalikan hasilnya 814
9.968 dibagi 88, hasilnya 9.261. Nah, akar 3-nya adalah 21 ya, karena 21 kali 21 kali 21 itu hasilnya 9.261. Berarti jari-jarinya adalah 21 cm. Oke, itu aja hari ini. Nanti kerjakan tugasnya di Google Classroom kalian. Jangan lupa absensinya ya, karena hari ini ada absensi. Kalian kerjakan soal yang ada di Google Classroom. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat pokoknya, dan rajin untuk mengerjakan tugas ya. Kemarin kan PTS sudah dikasihkan nilainya, gimana nilainya matematikanya, banyak yang kosong atau enggak. Jangan sampai kalian membuat kalian down, justru kalian jangan sampai mengulangi kesalahan tersebut. Jadi lebih up lagi semangat kalian, lebih rajin lagi mengerjakan tugasnya. Insya Allah kalian akan mendapatkan nilai yang terbaik dari usaha kalian. Oke, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.